Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha fala jumu'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia baik berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam, abhamana bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali khatib memperingatkan kepada diri pribadi sendiri dan kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lah segala apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita zamkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mendatangkan penyakit dan obatnya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita kecuali kemampuan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Berazam dalam diri kita masing-masing, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita perbarui setiap saat dan setiap waktu ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim di sisi Allah tidak dinilai dengan harta kekayaan yang dimilikinya, tidak dinilai dengan pekerjaan yang dilakoninya, tidak disandarkan kepada nasab yang disandarkan kepada dirinya, tapi kebermuliaan seorang hamba di sisi Allah mutlak diukur oleh Allah dengan kadar ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah dengan kadar ketakwaannya. Mudah-mudahan dengan kemuliaan, dengan ketakwaan dan keimanan yang sesempurna itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung, mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghujung Rabiul Awal 1443 Hijriah. Bulan Rabiul Awal kita kenal dengan bulan Maulid dan sering kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak diperintahkan secara khusus baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Peringatan ini baru diadakan pertama kali ratusan tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni pada abad yang ke-7 Hijriah. Dilaksanakan pertama kali di wilayah Irak sekarang atas perintah Raja Islam ketika itu yang bernama Irbil, yang bergelar Muzaffaruddin Al-Qaubari. Meski tidak ada perintah yang tegas, hadirin, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada larangan yang tegas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan di dalam agama kita disebut dengan pekerjaan yang dibolehkan. Hal ini dalam hukum Islam disebut dengan pekerjaan yang mubah. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala di sisi Allah jika diniatkan karena Allah, dilakukan dengan tujuan yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dan akan berhasil atau menghasilkan sesuatu yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita lakukan, hendaknya dapat kita ambil beberapa hikmah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Di antaranya, hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Di usia dini ketika itu beliau sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya wafat ketika Nabi dalam kandungan. Usia 6 tahun kemudian ibunda beliau pun wafat, lalu disusul oleh sang kakek juga wafat, dan akhirnya beliau diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sendiri, hadirin, bukanlah orang yang kaya ketika itu. Keduanya mempunyai anak yang banyak. Keadaan inilah yang kemudian menjadikan Muhammad kecil ketika itu harus ikut bekerja keras sejak belia untuk membantu mencari nafkah Abu Thalib pamannya ketika itu. Hadirin, bahkan Muhammad pernah menjadi penggembala kambing, juga kerap menjadi membantu pamannya berjualan ke negeri Sam. Yang terakhir ketika menjelang remaja atau menjelang dewasa, bekerja sebagai seorang suruhan atau karyawan kepada seorang janda yang bernama Khadijah. Pekerjaannya adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda kaya tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian menikahlah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain Khadijah itu adalah majikan beliau sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi diuraikan dapat kita temukan rekam jejak beliau dalam surah Ad-Duha ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala," dan Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula akan membenci kepadamu. Hadirin, Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Muhammad di waktu kecilnya. Allah Subhanahu wa taala pula tidak bermaksud menelantarkan hidup beliau sehingga harus bekerja keras mencari nafkah meski beliau waktu itu masih kanak-kanak. Juga Allah tidak bermaksud membencinya sehingga dalam kandungan saja ayah beliau sudah diwafatkan, dipanggil menghadap Allah. Kemudian ketika usia 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Aminah ibunda pun meninggal dunia. Kemudian belum hilang kesedihan karena ditinggalkan ibundanya. Kakeknya pun kemudian menyusul 2 tahun kemudian. Sempurnalah hadirin, sempurnalah kesedihan dan penderitaan Muhammad ketika itu sebagai seorang manusia kecil, anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh ayah, ibu dan kakeknya untuk selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu, hadirin, tidak ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala untuk menelantarkan Nabi Muhammad kecil ketika itu, tapi justru sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan Muhammad menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari.
Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan orang yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang yang dipimpinnya. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri dalam kesulitan-kesulitan kehidupannya sendiri. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada saat Muhammad kecil sedang menggambling jiwa dan sikap mental Muhammad kecil ketika itu untuk menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan yang berkaitan dengan tugas beliau kelak di kemudian hari sebagai seorang nabi. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah sebagai nabi terakhir hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya di hari kemudian itulah yang lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Hadirin, dalam kehidupan kita ini yang terpenting adalah yang terjadi di akhir, bukan yang di permulaan. Peribahasa yang sering kita kenal dan kita dengar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, mungkin begitu yang dimaksudkan. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan tersebut bermanfaat membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh baik lahir maupun batin, jiwa dan raga beliau. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan oleh beliau kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah kepada semua umat manusia. Ketika kita semua tahu hadirin bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mendapatkan hambatan, gangguan, bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui beliau dengan baik karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup sejak beliau masih kecil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, buah dari penderitaan, kesulitan dan perjuangan yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa, yakni dalam tempo yang tidak terlalu lama, hanya memakan waktu kurang lebih 23 tahun saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil memiliki pengikut yang cukup banyak, yakni berhasil mengubah masyarakat yang semula penyembah berhala menjadi beriman tauhid kepada Allah dan hanya menyembah Allah semata dalam kehidupan mereka. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula menerapkan hukum rimba, di mana yang dominan dan kuat akan selalu menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memandang latar belakang suku maupun status sosial. Memang hadirin, dalam Islam semua manusia pada dasarnya sama karena berasal dari asal usul yang sama, yakni baginda Nabi Adam alaihissalam. Satu-satunya yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain hanyalah kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semua hendaknya dapat meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dalam kehidupan mengalami kesulitan, maka kita bercontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteguh hatilah bahwa di kemudian hari Allah akan mendatangkan hikmah dari cobaan yang diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kita dapat menteladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum
wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ubbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukruhu ala taufiqi wa imnanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa anta'ab ma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Wardallahu ma'anil khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkaruna fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan